Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Aku ada di sampingmu. Malam itu, seperti biasa, kota sudah lama terlelap. Jalanan di luar jendela terlihat kosong, hanya sesekali diterangi kilatan cahaya dari lampu kendaraan yang lewat, dengan suara mesin yang nyaris tenggelam dalam hujan. Hujan sendiri tidak turun deras, tapi cukup untuk meninggalkan bunyi ritmis yang memukul genteng rumah, seperti detak jam tua yang terus berdetak tanpa pernah berhenti, mengingatkan bahwa waktu masih berjalan meski semua terlihat diam. Di dalam kamar, saya sudah mematikan lampu sejak pukul 11 malam. Hanya cahaya redup dari layar ponsel yang sesekali menyala di atas meja memantulkan kilau aneh di dinding dan langit-langit. Suasana terasa biasa saja, sunyi, damai. Tapi entah mengapa, perasaan dalam hati ini tidak ikut tenang. Ada sesuatu di udara malam itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan tapi terasa mengganggu. Saya tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Bandung. Sebuah rumah tua bergaya tahun 80-an dengan cat dinding yang mulai memudar dan lantai ubin yang dinginnya merambat ke telapak kaki setiap pagi. Sebagai seorang ilustrator freelance, saya memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan jam kerja dan tidur yang kacau karena tenggat proyek yang sering datang tiba-tiba. Meski begitu, rumah ini awalnya terasa cukup nyaman. Saya menyukai kesendiriannya, kesunyian yang membuat saya bisa fokus menggambar berjam-jam tanpa gangguan. Rumah ini saya tinggali hampir 6 bulan. Sebelumnya, rumah ini milik seorang pensiunan yang katanya pindah ke luar negeri untuk menetap bersama anaknya. Lokasinya agak masuk ke dalam gang kecil yang cukup sepi dan jauh dari hiruk-pikuk jalan besar. Justru itu yang membuat saya tertarik. Saya pikir tempat seperti ini akan memberi ketenangan yang saya butuhkan. Namun, semua itu berubah ketika malam itu datang. Tepat di bulan ketiga saya tinggal di sini. Malam yang menjadi awal dari hal-hal aneh yang tak bisa saya lupakan. Saat itu saya baru saja menyelesaikan satu proyek gambar yang cukup menguras tenaga. Rasanya seperti semua energi saya habis terkuras ke dalam tiap garis dan warna yang saya goreskan di layar. Mata terasa berat, punggung pegal, dan kepala penuh bayangan karakter yang barusan saya selesaikan. Karena terlalu lelah, saya bahkan tak sempat mematikan laptop atau membereskan meja kerja. Segalanya saya tinggalkan begitu saja. Kabel masih berserakan, mouse masih menyala, dan segelas kopi yang sudah dingin masih berdiri di sudut meja. Saya langsung masuk kamar, hanya sempat mengganti baju lalu rebahan tanpa berpikir panjang. Lampu saya matikan, tirai jendela saya tutup rapat agar tak ada cahaya dari luar yang masuk. Tapi meski gelap, saya masih bisa mendengar angin yang cukup kencang di luar. Pohon jambu yang tumbuh di samping rumah bergoyang, dan sesekali rantingnya menyentuh kaca jendela, menimbulkan suara seperti ada seseorang yang menggesek kaca dengan jarinya. Saya sudah sering mendengar suara itu. Sudah biasa. Setidaknya,
Saya pikir saya sudah terbiasa. Pukul 3 pagi, saya terbangun. Bukan karena suara, bukan juga karena mimpi buruk, tapi karena suasana yang terasa aneh. Ada sesuatu yang membuat mata saya terbuka begitu saja, seolah tubuh saya tahu ada yang tidak beres. Saya berbaring diam, membiarkan mata menyesuaikan diri dengan gelapnya ruangan. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin biasa seperti malam-malam sebelumnya, tapi dingin yang menusuk kulit, membuat bulu kuduk perlahan berdiri. Dan saat saya mulai sadar penuh, hidung saya menangkap sesuatu yang membuat jantung berdebar. Sebuah aroma menyengat yang samar, seperti campuran tanah basah dan bau logam karat. Bau itu tidak berasal dari luar, tapi seolah ada di dalam kamar, melayang-layang di udara. Saya menatap langit-langit kamar cukup lama, mencoba mengingat apakah saya baru saja mengalami mimpi buruk. Tapi sebelum sempat menjawab pertanyaan itu sendiri, saya mendengarnya. Suatu suara, pelan, teratur, ketukan. Pelan, teratur, tidak keras. Tuh. Suaranya seperti jari mengetuk kayu, tenang tapi cukup jelas untuk membuat saya menegang di tempat tidur. Saya sempat berpikir itu mungkin berasal dari luar kamar, mungkin tetangga sedang melakukan sesuatu, atau ada suara dari rumah sebelah yang kebetulan terdengar sampai sini. Tapi pikiran itu cepat saya tepis. Saya tinggal sendiri. Rumah ini berdiri sendiri, tanpa dinding yang menempel dengan rumah lain. Dan kamar saya ada di tengah rumah, jauh dari jendela atau tembok luar. Tidak mungkin ada yang mengetuk dari luar. Jantung saya mulai berdetak semakin cepat, seperti menyesuaikan irama dengan suara ketukan itu. Saya tetap diam, tidak bergerak, bahkan menahan napas agar bisa mendengar lebih jelas. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara hembusan angin atau ranting pohon jambu. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Suaranya seperti berasal dari balik pintu kamar saya sendiri. Saya bangkit perlahan dari tempat tidur, berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Tubuh saya terasa berat, bukan karena kantuk, tapi karena rasa was-was yang mulai memenuhi dada. Mata saya tertuju ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Saya memperhatikannya lama, mencari sesuatu, apapun yang bisa menjelaskan suara itu. Tapi tak ada celah cahaya di bawah pintu, tak ada bayangan kaki, tak ada gerakan yang mencurigakan, hanya keheningan dan ketegangan yang makin terasa pekat. Lalu suara itu terdengar lagi. Tuk, tuk, tuk. 3 ketukan, diam sejenak. Lalu 3 ketukan lagi. Suaranya pelan tapi jelas, dan semakin lama semakin seperti sebuah pola, seperti kode. Saya menoleh ke meja samping, meraih ponsel dengan tangan gemetar. Layar menyala menunjukkan pukul 03.07. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesan masuk, tidak ada alarm. Tapi suara itu masih ada, terus berulang. Seperti sedang menunggu. Seperti sedang mengajak saya untuk membuka pintu. Saya memberanikan diri mendekat ke pintu, langkah demi langkah dengan napas tertahan. Lantai ubin terasa dingin di telapak kaki saya, dan tiap gerakan membuat jantung saya berdetak semakin keras. Saat saya sampai di depan pintu, saya ragu sejenak, lalu perlahan saya tempelkan telinga ke permukaannya. Awalnya hanya diam. Begitu sunyi hingga saya hampir berpikir semua itu hanya imajinasi akibat kelelahan. Tapi saat saya benar-benar fokus, saya mendengarnya, suara napas. Itu bukan suara saya. Bukan suara siapapun yang saya kenal. Napas itu berat, dalam, seperti seseorang berdiri sangat dekat di sisi lain pintu, menempel pada kayu, hanya dipisahkan oleh beberapa sentimeter. Saya berdiri kaku, tak mampu bergerak. Setiap helaan napas itu membuat kulit saya terasa merinding,
seperti udara di kamar jadi lebih tebal. Saya tak tahu sudah berapa lama saya berdiri seperti itu, mendengarkan, menunggu, berharap semua itu berhenti. Tapi justru yang datang berikutnya adalah hal yang membuat darah saya membeku. Sebuah bisikan, pelan, langsung di balik daun pintu. "Lihat aku!" Suaranya berat, serak. Bukan seperti suara manusia biasa, melainkan seperti keluar dari kerongkongan yang penuh lumpur atau darah yang mengering. Bisikan itu menembus pintu kayu seperti tak ada penghalang, masuk langsung ke telinga saya dan menancap di kepala. Saya langsung mundur beberapa langkah, tubuh bergetar hebat. Napas tercekat, tenggorokan tercekat, seolah ada yang menekan dada saya dari dalam. Teriakan nyaris lolos dari mulut, tapi saya menahannya. Saya terlalu takut untuk bersuara, terlalu takut untuk menarik perhatian lebih dari apapun yang ada di balik pintu itu. Pintu kamar masih tertutup rapat, tapi saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya hampir berhenti. Gagang pintu itu bergerak, perlahan, memutar sedikit demi sedikit, seolah sedang dicoba dari luar. Tidak cepat, tidak kasar, tapi hati-hati, seperti seseorang yang sedang mencoba masuk tanpa membuat suara. Panik mulai meluap. Saya mencoba mencari logika, mungkin maling? Atau mungkin saya sedang berhalusinasi karena kelelahan. Tapi tidak. Saya tahu saya terjaga. Saya bisa merasakan lantai dingin di kaki saya. Dan saya tahu betul, saya sedang sadar sepenuhnya. Dan yang paling pasti, saya sendirian di rumah ini. Saya sempat berpikir untuk membuka pintunya. Mungkin untuk memastikan semuanya hanya ketakutan di kepala saya. Mungkin saat pintu terbuka, saya akan melihat koridor kosong dan bisa tertawa lega karena ternyata hanya halusinasi. Tapi entah kenapa, tubuh saya menolak. Setiap otot terasa kaku, kaki seperti menempel pada lantai. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari rasa takut, naluri, insting yang berteriak keras di dalam diri saya. Jangan buka pintunya. Jangan. Apapun yang terjadi, jangan. Akhirnya saya menyerah. Perlahan saya kembali ke ranjang, menarik selimut hingga menutupi wajah seperti anak kecil yang bersembunyi dari monster di bawah ranjang. Saya mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja. Berpura-pura tidak ada suara, tidak ada ketukan, tidak ada yang mencoba masuk. Saya tidak berani membuka mata, tidak berani bergerak, hanya menunggu. Sampai pagi. Saya baru berani membuka pintu kamar saat cahaya matahari menembus celah tirai. Dan saat saya akhirnya mengumpulkan keberanian, membukanya perlahan. Tidak ada apa-apa, tidak ada bekas, tidak ada jejak. Saya kira semuanya selesai setelah malam itu. Saya berharap itu hanya kejadian satu kali, mimpi buruk yang akhirnya akan pudar seiring waktu. Tapi saya salah. Sejak malam itu, saya tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, saya merasa seperti sedang diawasi. Dan semakin saya mencoba melupakan, semakin nyata semua itu terasa. Kadang, tanpa alasan, saya terbangun tepat pukul 3 pagi dan mendengar suara itu lagi. Bukan hanya di kamar. Kadang, suara ketukan itu muncul dari arah dapur. Lain waktu, dari kamar mandi. Bahkan pernah saya mendengarnya dari arah cermin, seolah-olah ada sesuatu di balik bayangan saya sendiri yang ingin keluar. Ketukannya selalu sama. Irama yang pelan, sabar, dan seolah tahu saya sedang mendengarkan. Saya sudah lama pindah dari rumah itu, tapi suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Seolah ia ikut bersama saya, mengetuk, menunggu, sampai akhirnya saya cukup lelah untuk membuka. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya,
tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu karena mungkin ada sesuatu di sana.